kalau mahasiswa biasanya kebanyakan bukan hanya sekedar kuliah saja ya kan Kak. Pasti setelah kuliah mereka itu memiliki kesibukan entah kerja atau organisasi dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan saya Lailatul Sa'dia. Kembali lagi di acara Hello Podcast. Kali ini saya akan ngobrol bersama narasumber yang sangat luar biasa, mahasiswa dari Universitas Madura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Musdalifah. Halo Kak Dalif. Halo Kak. Mungkin ya sebelum kita membahas apa sih pentingnya manajemen waktu bagi mahasiswa, Kak Dalif say hello dulu untuk pendengar di rumah nih biar lebih akrab. Oke, halo semua teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih dalam nih, mungkin Kak Dalif bisa sharing apa sih sebenarnya time management itu menurut Kak Dalif? Kalau menurut saya time management itu adalah bagaimana kita pinter-pinter dalam mengatur waktu ya Kak. Supaya itu ya bisa terrealisasi semuanya gitu. Ya betul sekali. Soalnya kalau mahasiswa biasanya kebanyakan bukan hanya sekedar kuliah saja ya kan Kak. Pasti setelah kuliah mereka itu memiliki kesibukan entah kerja atau organisasi dan lainnya. Menurut Kak Dalif sendiri penting nggak sih seorang mahasiswa itu untuk mengatur waktu? Kalau menurut saya dalam mengatur waktu itu bukan hanya kepada mahasiswa tapi semua orang itu penting dalam mengatur waktu. Soalnya ketika kita tidak membuat deadline dan apa yang akan kita lakukan, maka kita itu akan banyak membuang-buang waktu kita padahal kita masih banyak hal yang belum dikerjakan gitu. Oh berarti untuk seorang mahasiswa itu harus ada itu ya timeline. Ya betul sekali. Mengatur waktu itu penting agar apa yang kita tuju itu bisa didapatkan. Ketika kita itu menjalani waktu kita tanpa mengaturnya, tanpa tidak membuat timeline itu sendiri, maka sulit sekali ya, apalagi mahasiswa yang sangat aktif baik di organisasi ataupun di luar, Kak. Oh berarti harus ada skala prioritas gitu ya? Ya betul sekali. Timeline itu Kak, pengaturan waktu itu yang penting. Berarti untuk kita mahasiswa nih harus tahu mana skala prioritas dan mana skala rutinitas kayak gitu ya. Oke. Betul sekali. Mungkin Kak Dalif nih bisa ngasih tips bagaimana sih cara mengembangkan kemampuan untuk mengatur waktu. Kalau tips dari saya untuk mengatur waktu, kalau saya sendiri ini cerita dari pengalaman ya kan Kak. Kalau saya sendiri dalam mengatur waktu itu menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan, dengan kesibukan yang kita dapatkan dalam perhariannya. Kenapa? Karena teman-teman sekalian pasti ya mempunyai waktu yang sama dengan kita, sama-sama 24 jam. Nah, akan tapi bagaimana kita itu bisa mengatur waktu dan bisa memanage waktu kita untuk melakukan hal-hal yang memang kepentingan yang kita miliki ya kan Kak. Apalagi di sini nih saya selain kuliah, saya juga fokus ke organisasi dan juga pekerjaan. Bagaimana saya di sana itu bisa mengatur waktu saya untuk bekerja, kuliah dan keluarga apalagi serta ke pekerjaan tersebut. Oh berarti apa sih sebenarnya motivasi awal nih sehingga Kak Dalif itu mendesak untuk bisa mengatur waktu? Motivasi awal saya dalam mengatur waktu itu, jika saya tidak pintar dan tidak bisa dalam mengatur waktu, bukan saya pintar dalam mengatur waktu ya. Jika saya tidak bisa mengatur waktu, maka semua yang akan saya lakukan dalam hari itu akan berantakan kan. Seperti halnya kuliah sampai jam sekian. Nah, padahal di jamnya lagi saya ada pertemuan organisasi, akan tetapi saya leha-leha dan melupakan itu. Jadi kemalamannya kalau bisa apa yang akan kita lakukan pada hari tersebut kita sudah tahu dan kita sudah membuat lainnya, nah catatannya seperti halnya pagi kuliah, setelah kuliah itu kerja,
atau setelah kuliah itu ada pertemuan sama organisasi atau ada acara dan semacamnya? Kalau boleh tahu, Kak Dalif itu pandai dalam mengatur waktu itu apa sebelum kuliah, apa pas kuliah nih, Kak? Kalau dibilang pandai, saya tuh nggak suka sih Kak sebenarnya. Soalnya di sini saya juga sama belajar, sama-sama memperbaiki dan sama-sama ingin tahu. Nah, dalam hidup saya itu bukan lantas saya bisa dan kompeten dalam mengatur waktu tersebut, tapi saya itu berpacu bahwasannya setiap pengalaman dan setiap yang saya jalani itu adalah guru terbaik bagi saya. Kalau dalam mengatur waktu, saya dituntut bukan hanya pada saat saya masuk kuliah, tapi sebelum masuk kuliah saya sudah dituntut bagaimana caranya saya itu bisa mengatur waktu saya agar agar keinginan yang saya inginkan dan deadline yang saya tetapkan itu terjadi dan terrealisasi, Kak. Karena Kak Dalif ini ya bukan hanya kuliah ya, tapi juga kerja. Selain kerja juga ngurus itu ya, pengganti ibu rumah tangga juga ya. Mungkin lebih tepatnya sih enggak, tapi ngurus keluarga juga. Iya pastinya. Ngajar juga ya. 6 duluan ya. Iya Kak, betul sekali. Soalnya gini ya, kita sebagai kaum perempuan ya, kalau tidak punya duit, tidak punya uang, apalagi kebutuhan kita yang sangat banyak, kita mau dapat dari mana? Lain dari skincare, outfit yang kita kenakan dan semacamnya. Masa saya bergaya dan uang yang saya pakai itu harus minta ke orang lain gitu? Motivasi saya di situ. Bagaimana caranya saya itu kuliah dan saya bisa membiayai sendiri kuliah saya. Berarti Kak Dalif ini jam terbangnya bagus banget ya? Ya biasa aja mungkin ya. Mungkin Kak Dalif bisa nih sharing-sharing sama sobat di rumah, schedule selama sehari nih 24 jam apa aja sih yang dikerjakan? Kalau schedule saya, kalau aktif-aktifnya kuliah, apalagi sekarang waktu-waktunya UTS ya kan Kak ya. Kalau saya dari malamnya itu, kalau pas misal besoknya UTS, saya itu harus benar-benar belajar. Soalnya apa? Soalnya kalau sebelum UTS itu saya itu kadang gak buka lagi bukunya, saking saya itu sibuk lah Kak, dari kerjaan dan organisasi dan semacamnya. Akan tapi teman-teman tuh meskipun sibuk harus luangkan waktunya, karena niat awal kita ke kampus itu belajar ya. Nah, kalau saya malamnya itu fokus belajar dulu kalau memang besok mau UTS. Setelah itu keesokannya kadang saya masuk jam 7 Kak. Ya, masuk jam 7 pas itu UTS ketepatannya. Setelah itu masih ada rapat organisasi BEM di sana. Saya kan juga aktif di BEM ya. Soalnya BEM mau ngadain acara mengingat disnatalisnya Unira kemarin. Dan lagi sebelum ke BEM itu saya harus ke ngajar kemana itu ngelesin ya, les-lesan. Nah, sebenarnya kalau kita memang waktu itu tidak bisa benar-benar mengatur waktu, kita itu pastilah tidak bisa melakukan semua hal itu dalam satu hari. Akan tapi kalau saya malamnya bisa pasti bisa lah. Ya keesokannya saya siap-siap sebelum berangkat sekolah harus nyiapin makanan kayak nasi, beres-beres dan semacamnya. Ya jangan tidur lagi kalau subuh. Setelah itu saya tuh beres-beres dan mandi segala macam baru jam 6:30 berangkat ke kuliah. Soalnya perjalanan dari rumah ke kampus itu 30 menit lah Kak. Berangkat ke sana, nyampe sana itu dosen masih belum datang ya, rembuk-rembuk dengan temen untuk pembahasan yang mau diujikan nantinya dan semacamnya. Setelah itu ujian sampai jam 10, kadang jam 11. Nah, keluar dari sana biasanya saya itu masih nongkrong dengan teman-teman, masih biasalah. Kita itu memang harus punya waktu lah untuk teman. Soalnya bagaimanapun kita suatu hari nanti pasti butuh ke mereka gitu. Takutnya mereka itu berpikir, wah soalnya si bunda inget kita dan semacamnya gitu. Nah, jadi setelah itu saya ngobrol-ngobrol sebentar, bilang ke mereka benar-benar
aku duluan soalnya masih mau ngelesin gitu. Pas bilang ke teman saya yang memang juga aktif di BEM. Nah, nanti kalau udah ngelesin aku telepon kumpulan di BEM. Ketepatan waktu itu kumpulannya di BEM jam 2, Kak. Sudah ngelesin sampai dari jam 12 itu sampai jam 2 kurang lah. Jam 2 itu baru kembali lagi ke kampus dan kumpulan sama BEM membahas acara yang akan dilaksanakan gitu. Setelah itu saya waktu itu yang mau pulang ke rumah hampir maghrib lah. Soalnya kerja dulu ya sebelum Iya. Ya pastilah, Kak. Soalnya bagaimanapun kalau punya uang sendiri dan punya kerjaan sendiri itu lebih nikmat rasanya. Kalau saya dalam pekerjaan itu meskipun gak seberapa lah, yang penting nikmati saja. Oh, berarti ya dari pemaparan Kak Dalif dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam mengatur waktu itu perlu adanya skala prioritas nih. Terus ada timeline. Biar apa? Biar semua kegiatan kita itu bisa terrealisasi dengan seimbang. Kuliah iya, kerja iya, organisasi juga iya kayak gitu. Kak Dalif ini kan kerja iya, organisasi iya, terus kuliah juga iya. Apa sih motivasi terbesarnya Kak Dalif? Kenapa bisa ngambil pendidikan matematika? Padahal Kak Dalif kan harus kerja nih. Kok bisa sih kayak gitu? Ya, sempet sih dari kemarin-kemarin kayak keluarga, teman nanya, kok ngambil jurusan matematika? Kan sulit, bisa tah gitu. Sebenarnya motivasi terbesar saya kenapa saya mengambil jurusan pendidikan matematika itu berawal saat saya kelas 1 MA, Kak. Iya. Kelas 1 MA dulu saya itu memang gak suka matematika kan, tetapi termotivasi dari gurunya. Nah, melihat mayoritas teman-teman itu kalau pelajaran matematika itu malas, takut dan semacamnya, tidur dan semacamnya. Nah, saya waktu itu senang. Nah, waktu itu saya punya keinginan nanti kalau saya kuliah pengen ngambil jurusan matematika. Soalnya saya ingin mengubah mindset siswa bahwasanya matematika loh tidak serumit ini, matematika tidak sesusah ini. Nah, kan di matematika itu dalam penyampaiannya itu bisa menyenangkan ketika kita paham akan metode-metodenya. Jadi saya ingin mengubah mindset para siswa bahwasannya matematika itu tidak sulit, akan tapi matematika itu menyenangkan. Ternyata ya kuliah di jurusan matematika itu tidak serumit yang dipikirkan orang-orang. Soalnya di sana itu kita juga bermain, memahami karakter siswa, apalagi saya di pendidikan. Nah, dan juga mencari jalan keluar kenapa siswa itu merasa sulit dan merasa enggan belajar di matematika, sehingga dimunculkan metode-metode pembelajaran dan media-media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran siswa agar nanti pembelajaran itu tak sesulit dan tak serumit itu. Bicara jurusan matematika semuanya kembali ke time management. Iya. Time management. Betul. Kuliah di jurusan apapun kalau time managementnya itu sembrono nih, tidak akan terrealisasi semua kegiatan kita gitu. Ternyata kita sudah ada di penghujung nih. Mungkin sebelum ditutup Kak Dalif mau ngasih closing statement untuk teman-teman di rumah. Oke. Untuk teman-teman di rumah nih, jangan takut, lakukan saja apa yang kalian ingin lakukan. Nah, waktu itu kita itu sama-sama punya waktu yang 24 jam, dan bagaimana kita itu mengatur waktu, menyusun teka-teki yang ada di hidup kita dan menyelesaikan waktu selama 24 jam. Saya dan kalian itu sama waktunya 24 jam, akan tapi bedanya bagaimana saya menjalani waktu itu dan bagaimana kalian menjalani waktu itu. Tetap kita harus belajar dan belajar asalkan kita mau. Satu kata, dalam hidup itu asalkan kita mau, maka semua hal bisa kita lakukan. Terima kasih untuk Kak Dalif sudah meluangkan waktunya sharing-sharing sama Sobat Podcast nih. Iya. Sebelum kita tutup, kami nih
Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena pada dasarnya kan tidak ada gading yang tak retak. Iya, betul sekali. Mohon maaf untuk teman-teman yang ada di rumah kalau ada kesalahan dan kalau ada kata-kata yang salah. Ini murni memang dari saya sendiri, soalnya di sini saya juga belajar. Kami di sini juga sama-sama belajar. Tapi kalau ada hal-hal yang bisa diambil oleh teman-teman, syukur dan semoga ini menjadi pelajaran yang baik untuk teman-teman di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.